terarah terkait dengan apa sih perbedaan antara bercerita dengan mendongeng. Mungkin langsung Bunda jawab aja. Oke, jadi Esi sebenarnya bercerita dengan dongeng itu sama ya, cuma sama-sama seni bertutur ya, sama-sama seni bertutur. Namun yang membedakannya adalah kalau cerita biasanya tokoh-tokoh yang diambil atau jalan ceritanya itu yang sifatnya real atau nyata. Jadi misalnya ada seorang anak Sejarah dengan nanti. ya, jadi boleh sejarah juga, cuma nanti ada namanya lagi ya kalau sejarah gitu ya. Nah, kalau cerita ini biasanya tokohnya nyata, bisa dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari manusia begitu ya. Nah, biasanya kita mengambil tokoh anak, orang tua, ayah ibu gitu ya, teman-teman, perjalanan di rumah, di sekolah gitu ya, dan suasana bermain begitu. Nah, kalau dongeng itu cenderung sama-sama punya alur cerita, tokoh, tapi yang membedakannya itu adalah tokoh dari dongeng biasanya diambil dari cerita fabel, cerita hewan atau benda-benda mati yang seolah-olah dia bisa hidup, bisa bicara, Berimajinasi, imajinasi betul ya. Jadi daya imajinasinya itu lebih kuat pada dongeng daripada cerita gitu. Jadi mirip tetapi serupa tapi tak sama. Menarik nih Bunda untuk mendongeng ya, bisa kita terapkan di sekolah. Namun kan contohnya Esi ya. Esi juga kan salah satu guru yang menceritakan salah satu juga cerita kepada anak-anak. Nah, terkait mendongeng sendiri, mungkin kalau kami disuruh langsung mendongeng ya akan gimana ya Bun, gimana ya, nggak bisa gitu, karena kan tentunya ada teknik-teknik tersendiri dalam mendongeng. Mungkin dari Bunda bisa menjabarkan sedikit terkait dengan konsep dan ini sederhana Kak Esi. Kalau kita bercerita, yang paling penting kan ada topik dulu ya. Ide ceritanya harus ada dulu. Misal nih, seorang guru seperti Esi, guru PAUD. Kita mau mengenalkan apa nih ke anak-anak gitu ya. Oh, saya mau mengenalkan karakter jujur. Nah, maka kita punya target atau ide yang ingin disampaikan adalah bagaimana membuat anak mengenali sifat jujur. Nah, itu dulu yang harus kita ketahui, sehingga kalau kita udah dapat ide atau konsep yang mau disampaikan, aha gitu ya, jujur. Bagaimana cara mau menyampaikan ke anak supaya anak lebih mudah memahami konsep jujur? Itulah dia bercerita dan mendongeng. Ini salah satu metode Kak Esi. Jadi kalau dengar cerita tuh apa, metode apa, bercerita apa, dongeng apa gitu ya, itu adalah metode. Jadi metode ini secara umum dianggap sangat tepat atau efektif menyampaikan ide atau gagasan, pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Maka untuk menyampaikan ide seperti Kak Esi tanya tadi, bagaimana tekniknya? Nah, kalau sudah tahu ini adalah metode, tinggal pelajari tekniknya. Apa itu? Pertama, kalau Kak Esi mau cerita kepada siswa nih, kira-kira supaya menarik, pakai cara yang bagaimana menceritakan ke anak-anak? Tentu kan kita harus memilih cara yang sangat menarik ya, dan mudah dipahami oleh anak-anak gitu. Cara yang paling menarik apa? Misalnya yang disukai anak-anak tuh biasanya yang bagaimana tuh? yang ada alat peraganya. Alat peraga itu menjadi daya tarik anak ketika dia mendengar cerita dari kita. Walaupun betul anak-anak punya imajinasi yang sangat baik ya, sedang maksimal terbentuk gitu, tetapi mereka butuh benda nyata, alat peraga. Bisa berupa dongeng dengan menggunakan alat peraga boneka, bisa juga dengan boneka itu ada boneka tangan ya besar, ada boneka jari juga gitu ya. Juga ada misalnya buku, itu salah satu media yang bisa digunakan. Oh, udah ada kok bukunya, oh udah ada bonekanya. Terus apa nih yang bisa membuat anak-anak tetap tertarik? Kalau bonekanya ada tapi nggak dimainin, bagaimana anak mau tertarik? Kan gitu. Jadi ada hal-hal teknis ya yang harus kita pahami dalam mendongeng sendiri. Jadi yang pertama tadi adalah menguasai idenya dulu, ya. Kemudian tahu apa yang membuat menarik, ada alat bantunya.
Dan yang paling penting, alat bantu paling terdekat dari kita itu tahu nggak kayak siapa? Modal dasar kita bercerita kayak itu nggak jauh-jauh, suara. Oh, suara. Iya, betul. Jadi kita harus menguasai beberapa perbedaan suara. Betul. Dari para tokoh. Itu Betul. tekniknya dan caranya gimana? Nah, ini perlu latihan guys sih. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong biasa gini sama anak-anak itu kan biasa. Adek sudah makan, biasa. Tapi kalau siapa hari ini yang belum makan, suaranya pakai suara besar dengan nada yang berirama, anak pasti langsung tertarik gitu. Nah, fokusnya langsung ke kita ya, Bu. Iya, betul. Itu artinya media paling dekat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan ide itu adalah dengan melatih skill suara kita. Itu jadi yang pertama, suara harus jelas, Kak Esi. Suara harus jelas. Kemudian kalau kita ingin menyampaikan beberapa tokoh, anak-anak supaya mudah mengenali tokoh, bisa kita gunakan suara yang berbeda-beda. Misal kalau kita dalam cerita menghadirkan tokoh anak, nenek, maka tentu harus beda nih antara anak dan nenek ya, suaranya. Kalau anak itu kan contohnya suaranya kecil ya, jadi seperti kejepit suaranya. Ah iya, aku belum mandi, bau ya, maaf ya. Itu kan suara anak-anak tuh. Nah, kalau suara nenek-nenek, biasanya kalau nenek-nenek itu kan cenderung ada getaran, kemudian agak lebih lemah. Kenapa kamu belum mandi? Nah, menarik banget. Itu cara ngelatihnya gimana, Bu? Sebenarnya harus sering mendengar. Ya, jadi semakin sering kita mendengar, kita makin dapat pola suara dan kita coba. Jadi banyak mendengar, kemudian banyak praktek. Dan putuskan urat malu sejenak. karena tentu bakal banyak yang akan nonton dan betul mendengar. Jadi kalau kita masih kayak malu-malu gitu, nggak keluar skill kita dalam mengolah suara tadi, Kak Esi. Jadi harus berani mencoba. Oh, besok-besok pengen menyuarakan tokoh raksasa misalnya. Maka biasanya kalau raksasa itu kan cenderung besar, suaranya juga suara bass begitu, dan kadang ada suara serak-seraknya. Aku adalah raksasa. Kan besar tuh, karena kita terbayang, oh raksasa itu besar, suaranya tuh bulat dan menakutkan. Nah, jadi kita dengan mengenali tokoh cerita itu bisa membantu kita mengolah suara apa nih yang cocok. Nah, gitu. Oh, suara apa lagi? Binatang misalnya. Nah, ini ada cerita unik nih Kak Esi. Waktu dulu Bunda kan pernah ikut beberapa kegiatan bercerita gitu, tapi kan dapat giliran membawakan suara tokoh binatang. Terus kan Bunda mikir gimana membunyikannya, awal-awal kan masih malu ya. Kemudian Bunda bagaimana nih supaya tumbuh keberanian gitu. Jadi Bunda tuh sering-sering memperdengarkan suara, kan di sekitar rumah tuh banyak orang pelihara ayam, bebek gitu ya. Berarti masih banyak hewan-hewan ternak. Iya, dan itu menjadi metode terbaik ketika kita rajin mendengarkan. Jadi kayak kita mendengarkan, oh begini ya suara ayam. Nah, oh kalau suara ayam betina, kalau suara ayam jantan, seperti itu. Jadi karena kita terbiasa mendengar, kita akhirnya bisa membedakan ini suara apa. Kemudian kalau suara kucing, kalau kucing berantem lain lagi Kak Ezi. Macam-macam ya. Nah begitu. Jadi kenapa kita bisa membunyikannya? Karena kita pasti pernah mendengar atau sering mendengar dan berani mencoba kan. Berani mencoba untuk melatih Bunda ya. Betul. Apa yang kita dengar. Betul. Tapi sebenarnya kayaknya Bun itu bukan sesuatu hal yang instan ya. Betul. Kira-kira ya Bun, untuk Bunda belajar mendongeng ini berapa lama untuk bisa menguasainya sampai sekarang ini? Jadi
sebenarnya gini, Bunda kan juga punya background guru TK ya, anak usia dini gitu. Jadi waktu di sekolah sebagai guru, sebenarnya itu jadi metode bercerita sehari-hari gitu. Cuma betul kayak Esi bilang, kita kayak belum pede awalnya. Ya bercerita aja, tidak mikir hal-hal yang lebih menarik dari yang diharapkan anak-anak gitu. Kemudian ketika lihat beberapa teman-teman pendongeng, lah mereka kok bisa keren ya, harusnya guru TK itu juga bisa lebih keren nih gitu. Nah akhirnya Bunda mencoba memberanikan diri membawakan cerita yang biasa diceritakan ke anak-anak, tapi ini dengan ekspresi yang lebih versi yang sangat versi yang komplitnya, versi yang lebih membutuhkan effort ya, atau usaha kita untuk tampil menarik sama anak-anak. Dan Bunda merasakan Esi, ketika Bunda sudah memaksimalkan penampilan di depan siswa dengan cerita biasa, itu anak jauh lebih merasakan happiness-nya ketika kita sudah melakukan maksimal persiapan gitu. Akhirnya Bunda mikir, wah keren nih, lebih mudah nanti kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan nih gitu. Jadi anak lebih fokusnya lebih dapat ke kita Bunda ya. Betul. Dalam bercerita mendongeng dan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Karena menarik dalam mendongeng dan ada perbedaan suara. Betul. Cerita yang kita sampaikan mengandung pesan yang akan diterima oleh anak. Jadi Bunda kira-kira berapa lama Bunda tuh? Nah, pertanyaan tadi belum terjawab ya, terpotong. Jadi ketika Bunda merasakan itu, durasi waktunya itu fleksibel sih. Tapi kalau sebagai guru TK memang dari awal itu memang sudah mencoba. Cuma berapa lamanya itu Bunda nggak terlalu memplotkan waktu, seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Tapi semakin dilatih, semakin Bunda ulang-ulangi, itu kayak terbentuk saja sih. Setahun pertama tuh kayak macam masih malu-malu, karena dulunya tampil di kelas, sudah mulai tampil di undangan-undangan, atau kadang-kadang diundang ke sekolah-sekolah begitu. Jadi kita ada dongeng keliling gitu kan, ada juga melatih orang, melatih guru untuk berdongeng gitu. Jadi semakin sering kita lakukan, ahanya dapat, makin nyaman ya. Jadi posisi hari ini Bunda sudah merasa jauh lebih dapat polanya, lebih nyaman, tinggal pengayaan cerita yang bervariasi yang perlu kita lakukan gitu. Jadi nggak bisa dibilang setahun 2 tahun sih Kak Esi, tapi sampai detik sekarang pun Bunda terus ada hal baru ya, memperbaharui, melihat, update, melihat teman-teman yang udah tampil, wah iya nih ada cara yang lebih keren nih gitu. Jadi nggak boleh kata berhenti deh untuk terus belajar gitu. Jadi intinya nggak ada yang instan, dan belajar itu sekarang ini gimana sih Bunda dalam pengembangannya dan menarik teman-teman yang lain untuk ikut mendongeng dengan kita juga gitu ya. Jadi memang ini kan jejak kebaikan ini nggak boleh berhenti Kak Esi. Jadi Bunda berpikir bahwa PR kita kan banyak ya, mendampingi anak-anak generasi masa depan dengan berbagai pesan kebaikan dan metode terbaik pastinya gitu. Jadi Bunda tidak pernah berhenti ya, selalu berusaha mengajak ya dengan berkomunitas ya. Salah satu komunitas yang Bunda inisiasi itu kan Kampung Dongeng yang di Aceh. Karena sebenarnya Kampung Dongeng itu ada tingkat nasionalnya Kak Esi. Oh ada pusatnya berarti Bunda? Iya betul, yang diawali pembentukannya itu oleh Kak Awam Prakoso, Muhammad Awam Prakoso. Itu di pusatnya Bu? Di pusat Jakarta Selatan. Kemudian beliau itu punya impian bagaimana seluruh anak Indonesia itu bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan ya untuk mendengarkan cerita. Makanya beliau meminta beberapa teman-teman di setiap daerah yang ingin menjadi perpanjang tanganan ya Kak Awam di setiap daerah itu silahkan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sama seperti yang beliau lakukan di pusat gitu. Jadi akhirnya ini salah satu yang Bunda rasa ini sangat keren kalau dikembangkan di Banda Aceh gitu. Jadi metodenya saja yang kita serap oleh teman-teman, tapi konten ceritanya kita bisa sangat memilih ya untuk mau menceritakan apa nih, misalnya sirah ya tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, sahabat begitu ya.
kemudian juga menceritakan berbagai kisah-kisah hewan yang tertera di dalam Al-Quran misalnya. Jadi kalau konten cerita itu bisa banyak sekali pilihannya Kak Esi. Jadi kita cari sendiri betul, kontennya. iya. Tinggal metodenya yang kita latih, skillnya semakin kesini semakin terus dapat polanya, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan ya, terutama ibu guru nih. Ya, juga yang nggak kalah pentingnya dan yang paling utama adalah orang tua Kak Esi. Karena hampir 12 jam selain anak-anak di sekolah, lamanya itu dengan orang tua. Betul, ya. Jadi orang tua, ayah atau ibu gitu ya, dua-dua punya peran penting untuk memberikan pesan-pesan kebaikan melalui cerita-cerita. Jadi kadang kan orang berpikir, saya kan udah nitipin anak saya di sekolah gitu, yang ngapain lagi sih kami melakukan yang dilakukan ibu guru di sekolah. Nah, itu salah besar. Lepas tangan Bun ya dengan apa yang udah diserahkan kepada itu contoh yang tidak tepat ya. Jadi orang tua baik ayah dan bunda sangat besar peluangnya nih untuk melakukan proses bercerita, terutama nih dulu Kak Esi, kita tuh kalau sebelum tidur tuh sering diceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul, sahabat, kemudian juga hal cerita-cerita yang bisa mengajak kita untuk memahami karakter baik gitu. Dan bunda tuh kebawa sampai sekarang Esi. Jadi terbayang gitu waktu ayah bunda dulu kita panggilnya ibu dan bapak ya. Ibu tuh sering menceritakan cerita apa gitu ya. Kemudian sampai ingat sampai sekarang. Nenek juga almarhum sering menceritakan itu. Nah, efeknya Kak Esi bagi anak-anak yang terbiasa mendengarkan cerita dari ayah, ibu atau keluarga terdekatnya, maka bonding terbentuk ya antara keduanya, antara anak dan orang dewasa di sekitarnya, ayah bunda atau keluarga. Yang kedua, anak-anak itu terbiasa punya kosakata ya. Banyak sekali pilihan kosakata yang dia dapat dalam berkisah, mendengarkan cerita awalnya. Apalagi kalau ada anak-anak yang punya potensi bahasanya baik, setelah dia mendengar cerita, ayah bundanya bisa mengajak, ayo adek bisa nggak ceritakan seperti yang bunda ceritain, ayo. Nah, itu akan terlatih juga dia merangkai kata, kalimat, sehingga menjadi sebuah alur cerita yang sangat enak didengar versinya anak-anak sendiri ya. Jadi wajib mengembangkannya dengan lingkar dekat kita Kak Esi. Bagi ayah bunda, bagi guru, orang dewasa di sekitar, itu sangat bisa melakukannya. Jadi efek dari mendongeng ini sangat luar biasa bunda ya. Banget Esi. Bukan hanya pesan dan kesan karakter yang ingin kita sampaikan, tapi bonding antara orang yang menceritakan, yang mendongeng itu terhadap anak tuh dapat kebentuk tanpa kita sadari. Iya, benar. Dan anak juga lebih fokus sama kita karena dalam mendongeng tadi ada hal-hal yang menarik yang dapat menarik perhatian si anak. Sekian dari kami teman-teman, semoga bermanfaat apa yang disampaikan dan tetap semangat dalam belajar mendongeng. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.